Kepala UPT Pak Kesubateum dan semua yang hadir pada hari ini, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar, semua kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah karena sesungguhnya ada dua. Nah, ini jangan pula nanti kampanye pula saya ini ceramah begini. Nanti ini kode ini kata Pak Ustaz. Aduh, kode memang kebetulan ceramahnya ada dua. Hadis Nabi ada dua di mana manusia sering lalai ketika dia mendapatkan dua nikmat ini. Ini belum masuk ceramah lagi, 45. Sampai jam berapa nanti? Saya ini kalau ada bicara lebih dari 2 jam. Karena sampai orang tandanya berhenti kalau ada menguap. Nah, kalau ada menguap itu berarti berhenti. Ada dua nikmat. Berhenti. Suaranya agak kurang. Tak apa. Memang suara saya tiba-tiba menggelegar. Biar tak ngantuk nanti. Nanti saya slowkan sedikit. Ada dua nikmat di mana manusia lalai ketika mendapatkan dua nikmat ini. Silakan Pak Ustaz. Ini sama-sama Maulid Nabi juga di tempat. Ada dua nikmat. Yang pertama nikmat sehat, badan kekar, sehat, tubuh kuat, mata masih terang lagi. Nampak anak gadis tahu dia mana gadis mana janda. Itu tanda masih sehat. Kalau dah tak nampak yang bujang-bujang ni mana gadis, itu dah tak sehat. Masih sakit. Ketika dalam keadaan sehat, banyak yang lupa dan lalai untuk beribadah kepada Allah. Nanti kalau sudah masuk kabel-kabel di dada, di perut, baru ya Allah, kalau kau beri aku sehat ya Allah, aku akan salat ya Allah. Kalau kau beri sehat ya Allah, aku akan bawa bas ini keliling sampai 10 malam. Tapi sampai jam 7 aja. Begitulah kalau orang sedang sakit, baru dia rasakan nikmat sehat itu begitu besar. Kalau sudah mulai tua, dah tak sakit bungkuk, baru dia, kalau ya Allah bisalah aku berdiri tegak sempurna mendirikan solat, tentu takbirku merasa besar di hadapan Allah. Allah. Sekarang tak bisa. Allah. Tuh yang pertama. Yang kedua, nikmat kelapangan. Ya waktu banyak, ada bas, waktu lapang, ada motor, duduk di tepi jalan, nongkrong dari mulai pagi sampai malam, tak ada aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Ada orang nongkrong di kedai kopi, mulai secangkir kopi yang dicerita terus sampai malam, kopi itu tak habis-habis. Mungkin kata orang warung, kapan nak balik bapak ini? Kopi 3.000 je, tapi cerita dari pagi sampai malam. Aktivitasnya, solatnya lewat, panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih juga kopi itu tak habis. Sampailah azan Isya baru dia balik. Kalau tak dipanggil bini tak balik-balik. Tak ada aktivitas. Waktu banyak tapi berlalu begitu saja. Tak ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita hari ini, waktu ada, selesai tugas, sehat, datang ke sini memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, kenapa kita ni harus berselawat kepada Nabi? Nabi ini dah dijamin masuk surga, dah diampuni dosanya. Kenapa kita ini harus berselawat kepada Nabi? Ini gelas, apa namanya Pak? Gelas. Ini air aqua, sampo, air putih. Saya tuangkan air, anggaplah dia penuh. Kalau saya tambah lagi air sampai penuh,
dan saya tuang lagi, air ini melimpah apa tidak? Melimpah. Di bawah ini ada alas, biasanya piring. Ya Pak ya, ada piring biasa kan kalau letaknya. Supaya apa? Supaya dia tak tumpah ke lantai. Sholawat itu gunanya begitu. Karena dia penuh, kita tuang terus ibarat sholawat, maka dia melimpah ke piring. Maka kita ini ibarat piring itulah, mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita berselawat kepada Nabi. Pak Ustaz, bagaimana cara kita berselawat kepada Nabi? Kalau namanya terdengar ada pembawa acara, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar saja namanya, maka berselawat kepada Nabi. Ada dua cara, dua lagi. Jangan pula ini mau kampanye ini risau saya. Ada dua cara berselawat kepada Nabi. Yang pertama, ketika mendengar namanya, maka kita berselawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Digabungkan selawat dan salam. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau orang sering sholat Jumat yang laki-laki, pasti dia sering mendengarkan muadzin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cukup bersolawat, tapi orang beriman diperintahkan Allah tambah dengan salam. Makanya kita bersolawat dan salam. Jadi kalau bersolawat kepada Nabi kurang dengan salamnya, tak sempurna solawat. Karena Allah dan malaikat bersolawat, orang beriman ditambah dengan salam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah makan, Pak? Bapak? Lemah aja Pak. Apa karena masih banyak yang lajang tadi tu? Dan nak mulai habis katanya limit. Pak, dah makan? Bu, dah makan? Lemah nah ibu-ibu dah. Ibu-ibu saya tengok banyak kan? Hari ini kalau orang yang sudah makan biasa memang tak banyak bunyi. Kalau masih lapar baru dia bunyi. Ini pertanda berarti dah kenyang. Kalau dah kenyang, ceramah tak boleh panjang-panjang. Singkat, padat, selesai. Jam 9 selesai. Saya okey-okey aja. 10 menit pun boleh kan? Tergantung, saya kan diundang. Nah, Bu, hari ini kita memperingati maulid lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi, cintakah kita dengan Nabi? Cinta, Bu? Ibu ada yang dari Sabulu, habis dari sini pulang pakai motor sini, Pak. Ya. Pakai motor jauh-jauh memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang matahari terbit, dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai sebelum Nabi lahir, hari yang terindah terbitnya matahari itu ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, ada anak kecil. Sayang tak dengan anak? Kalau capek-capek pulang tengok anak, lepas lelah kita. Bagi yang lajang-lajang teringat ibunya, tuh menjauh di sana. Tengok ibunya, sayang dengan ibunya. Pak, sayang dengan ibunya. Ibunya sudah tak ada yang dulu mengingatnya sholat lana. Sekarang dia tak ada lagi. Suara itu rindu kita dengar. Dulu kita marah, nanti lama. Suara itu kita sekarang rindu dengan teguran ibunda kita. Nabi
Kenapa kita bisa cinta kepada ibu, sayang kepada anak? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini kata Allah tidak aku ciptakan terkecuali untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini pandai sayang dengan anak, sayang dengan ibu, sayang dengan bapak, itu karena Nabi Muhammad yang mengajarkan. Kalaulah tak diutus Nabi Muhammad, tak tahu kita cara sayang, tak tahu sopannya, tak tahu kita beradab, tak tahu kita beretika. Begitulah indahnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang mari kita berselawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Banyaklah salawat kepada Nabi itu. Nengok bini banyak, nengok. Tapi dengan Nabi, kalau dengar nama azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasanya nama itu. Padahal Nabi ketika meninggal dunia, dia tak ingat anaknya, dia tak ingat sahabatnya, yang diingat adalah umatku. Kita kalau suami meninggal ingat lagi, berapa duit lagi, berapa banyak yang berubah. Bini kalau meninggal, bini nak meninggal, ini laki aku nak kahwin lagi, nak kahwin. Nah, hari ini kita cerita singkat-singkat saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Bu, tak buat suara, karena suara saya kami. Bu, Pak, ya. Nah, itulah semangatnya. Ini kita ini bukan kaji bini orang, Nabi Muhammad. Ini kalau cerita bini orang semangat juga. Cerita Nabi Muhammad kita ini semangat sikit. Ini cerita, ini bukan cerita orang yang paling mencintai kita. Tadi sampai mana cerita tadi? Hah? Bini orang. Nabi Muhammad tahu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu ganteng. Kalau ada ibu-ibu baru hamil, dia baca surat Nabi Yusuf supaya anaknya ganteng. Tapi kalau bapaknya kurang, itu juga anaknya. Masuk surat Nabi Yusuf itu, perangainya, wajahnya. Kadang-kadang nanti dah lahir tak juga macam Nabi Yusuf saja. Ya bapaknya macam itu juga, ya gitu bapaknya. Lebih ganteng lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, para jin. Nabi Muhammad jangankan hewan, batu aja memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika dia ingin keluar dari surga, tertulis di tiang surga itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ada nama Muhammad pertama kali manusia ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad diutus dunia ini, diingat adalah dia cinta kepada umat. Mudah-mudahan kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku ciptakan manusia, tidak aku cipta utus Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Sekarang kita proses Nabi. Singkat cerita, Nabi nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah. Abdullah anak dari Abdul Muthalib, 10 orang anaknya. Anak yang paling dia sayangi, dicintai adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Jumpa dengan seorang wanita yang paling cantik jelita, mulia akhlaknya, bernama Ibunda Aminah. Abdullah diartikan dengan hamba Allah. Aminah artinya orang yang tenang, sabar, penuh ketenangan. Jumpa hamba Allah dengan wanita yang tenang, lahirlah seorang manusia bernama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Jadi besok kalau nak punya anak yang lajang-lajang, tengok bini yang tenang. Oh ini tenang, tapi tenang langsung, jangan dilamar, tanya dulu. Kadang-kadang dia tenang depan orang, kalau tak ada orang, mopek.
Jadi kalau ingin punya anak yang soleh, soleha, bapaknya harus jadi hamba Allah, ibunya juga harus tenang. Kalau jumpa hamba Allah dan wanita yang tenang, lahirlah anak yang terpuji. Kalau bapaknya main batu aja, emaknya suka nyanyi kucing garong, anaknya nyeruduk aja tuh. Oh gitu Pak Ustaz ya, supaya dapat anak yang soleh. Itulah konsepnya. Jadi kalau ibu besok sebelum lagi hamil ibunya, nah jadilah hamba Allah, rajin sholat. Ibunya juga tenang. Kan ibu-ibu sekarang ini Pak susah. Kalau dia masak marah anaknya, bapaknya pun kena. Oh anaknya tak mau belajar. Kau ini memang susah betul diajar. Sama betul macam bapak kau. Bapaknya dia baca orang. Nah, itu susahnya perempuan. Dia bunyinya tuh nyampe kemana-mana. Tapi ibu dalam sini baik semua. Tandanya diam aja, tak ada yang bicara. Tak tahu kalau keluar ruangan sini. Ya Pak ya, ada yang bawa istri Pak? Ada. Baik Pak ibunya? Baik. Nanti di rumah Pak tak tahu. Nah, kalau punya ingin anak yang soleh, jadilah kita hamba Allah, jadilah wanita yang tenang. Itu konsepnya. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika berada dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Tak lama setelah itu lahir Nabi Muhammad. Tak ada satupun orang yang mau menyusukan Nabi. Ketika itu budaya Arab ada jasa menyusukan. Adalah seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah yang kasihan dan iba melihat Nabi Muhammad. Dia datang dari desa ke kota dengan unta yang kurus kering. Macam tak sampai unta itu berjalan dengan suaminya di atas unta. Tapi ketika dia membawa Nabi Muhammad SAW, singkat cerita, ke kampung halaman, unta ini paling laju di antara unta-unta yang lain. Begitulah berkatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Halimatus Sa'diyah menyusukan dan mengasuh Nabi Muhammad SAW, tiba masanya 2 tahun dipulangkan lagi. Lalu minta tambah 4 bulan, ditambah oleh Ibunda Aminah. Setelah itu singkat cerita meninggal pula ibunya, Ibunda Aminah. Ketika meninggal ibunya diasuh oleh kakeknya. Kakeknya dulu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya pengasuh wanita bernama siapa itu? Kita ini tahu kadang-kadang Halimatus Sa'diyah, Abdul Muthalib. Siapa nama? Ummu Aiman. Izin saya minum dulu ya. Ummu Aiman ini sayang dengan Nabi Muhammad. Nabi ini diasuh dengan penuh kasih sayang. Ketika meninggal kakeknya, diambil asuh oleh pamannya bernama Abu Talib. Abu Talib punya istri bernama, itulah yang tak sampaikan Ustaz. Kami sampai ke suami, istrinya kami tak kaji Ustaz. Apalagi kami yang belum nikah nih Ustaz, tak sempat dengan istri itu. Yang istri kami ini tak jumpa-jumpa. Itu doanya ya, salah. Saya menikah lama. Saya menikah 33 tahun umur. Ditanya orang, lambat betul. Setiap tahun, setiap bulan ditanya, bila nikah. Bosan kita Pak ya? Ya Pak? Betul Pak. Tapi saya jadikan motivasi. Setiap orang bertanya, pertanda Allah masih sayang karena masih ada orang bertanya. Kalau tak ada orang bertanya, memang bukan lagi urusan Allah Ta'ala lagi tentang jodoh. Habis limitnya. Jadi kalau masih ada orang bertanya, itu pertanda Allah masih sayang sama kita. Karena dikasih amat, tolong kau bisikan pada kapan, kau nikah nikah. Nah, sampai mana tadi? Saya ini lupa sedikit terlalu. Pamannya. Nama istri Abu Talib, siapa namanya? Siapa yang dapat saya kasih 50.000. Ada yang dapat? Ada yang tahu istri Abu Talib? Siapa kayaknya? Siapa? Loren tak mungkin. Namanya Fatimah binti Asad. Fatimah ini sayang kepada Nabi. Kalau berkumpul Abu Talib dengan anaknya, bersama istrinya makan sering bersama. Ini kita sekarang ini tak jarang lagi makan bersama. Anak asal pulang sekolah, apa makan sana? Suami makan nasi padang, istri pun makan nasi padang, nasi bungkus semua. Sampai rumah datangnya tidur semua. Tak ada kebersamaan makan bersama. Ya Pak ya, sibuk kerja semua. Anak makan sendiri. Balik sekolah, kau sana ya, udah makan sana, kau cuci baju, cuci kaki, mandi sana, tidur kau.
Anak pokoknya macam robot aja. Aku udah pernah nih bapaknya. Tak ada kasih sayang. Nah, ketika Abu Thalib ingin makan, tunggu dulu, ada anak kita satu lagi yang belum datang. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Kalau makan anaknya itu tak pernah cukup. Abu Thalib ini susah hidup, tak kenyang anaknya. Tapi ketika makanan itu pertama diminum susunya oleh Nabi Muhammad, semua yang minum setelah Nabi merasa kenyang. Makan yang sedikit tapi kenyangnya dapat. Kita makan 2 piring tak kenyang-kenyang. Tambuh cik, tambuh cik. Kata orang Padang lah tambuh cik, bukan cik lagi dah gua tambuh. Tuh hati-hati Pak. Kalau makan 2 piring tak kenyang, tengok itu rezekinya halal apa tidak. Kalau rezekinya berkah, makannya cepat kenyang. Tapi Pak Ustaz, memang lambung saya besar. Itu bagi lambung yang besar, ada lambung kecil kurus, makan 3 piring. Luar biasa. Itu boleh jadi pertama rezekinya halal, tapi lupa baca bismillah. Nah, kalau lupa baca bismillah, makan dengan setan. Nah, maka tak kenyang, kata setan, aku itu makan. Maka jangan lupa baca doa. Kalau Nabi meminum, semua merasa kenyang, berkah itu. Begitulah Nabi diasuh dengan penuh kasih sayang. Bu, dulu waktu masih lajang-lajang berdoa kepada Allah. Waktu malam bangun tadi, ya Allah, kalau kau berikan aku pendamping hidup, ya Allah. Aku tengok tetangga tu ada istrinya senyum bahagia, ya Allah. Kalau berjodoh, ya Allah, pastilah hidup ini akan bahagia. Oh, Allah kabulkan doa. Apa? Nah, saya ini ada pengalaman. Dulu ada dokter saya waktu di Malaysia, Nas, oh kalau berdoa harus komplit. Banyak anak muda ini berdoanya tak komplit. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan jodoh. Ketika dia bawa bas, naik penumpang cewek, sebenarnya itu jodohnya cuma perjumpaan saja, senyumnya. Dah dikabulkan Allah karena hanya jumpa saja. Doa itu sempurna, ya Allah, jumpakan dengan dia, ya Allah, nikahkanlah, ya Allah, mertua baiklah, ya Allah. Ada juga dapat jodoh, mertua pula tak setuju, tak jadi juga. Kalau doa itu komplit, maka semenjak dikasih nasib itu, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jumpalah aku dengan jodoh wanita yang cantik, ya Allah, solehah, ya Allah, mertua baik lagi, ya Allah, kaya lagi, ya Allah. Tapi kalau tak dapat kaya pun tak apalah, tapi kalau ada baik. Jadi kalau kita senang sama senang, mertua sambut dengan gembira, jadi nikah. Banyak sekarang kan tak direstukan orang tua. Siapa yang salah? Kadang doanya yang tak sempurna. Nah, ini yang lajang-lajang saya kasih tip malam ini, doa itu sempurna, jangan tanggung-tanggung. Nah, ketika Allah berikan dia apa yang dia minta, dapatlah istri cantik jelita, jumpanya macam film India. Tersenggol motor tu di bas, wah terjatuh, ditolong, langsung menyanyi, tumpah sedaya. Besok kawan tu tak naik lagi motor, naik bas terus sudah. Karena nak berjumpa tiap hari. Dia antar mana? Oh, dia antar. Rupanya balik jam 8 malam, pikir laporan sini luar biasa. Pada penumpang cuma satu tu je dia. Nah, itu dicek juga begitu. Yang pulang-pulang lewat batas itu kadang-kadang belum tentu juga penumpang, cuma penumpang satu je. Jadi ketika dapat istri, rumah tangga pun tak bahagia. Asal pulang ke rumah, istri masam mukanya, tak ada bahagia. Ya Allah, kalau kau hadirkan anak di tengah kehidupan ini, ya Allah, bahagialah hidup. Allah kabulkan doa. Dapat anak. Istri ini kalau sedang mengandung, berada di alam rahim, satu-satunya organ tubuh yang diberikan nama Allah itu hanya pada wanita bernama rahim. Kalau dalam kandungan anak ini kadang-kadang anak itu numbuk, betul Bu? Yang pernah hamil aja, bapak-bapak kan pernah hamil. Tak semua yang buncit itu hamil, tapi kalau hamil pasti buncit. Nah, itu rumusnya. Ketika anaknya numbuk-numbuk dalam perut, ada ibunya marah. Engkau nakal-nakal, kurang aja. Nendang-nendang anaknya dalam perut. Apa kata bapak? Oh, jangan kurang aja sama mama kau. Selagi dia berada di dalam rahim, itu penuh dengan kasih sayang. Kau tumbuk perut ibumu, kau tendang perut ibumu, ibumu senang. Anak kita bergerak Pak, Papa sudah, anak pintar. Waktu nendang dalam perut disebut anak pintar.
Istri itu susah melahirkan. Ketika masih hamil, tidur kanan susah, ke kiri susah, terlentang macam jin dancun, terapu. Apalagi kalau telungkup boleh jadi gasing. Mau aku tahu. Saya kadang-kadang ada istri itu. Tapi wanita, kata orang tua-tua, ketika dia mengandung anak titipan Allah Subhanahu Wa Taala, wajahnya berseri dan cantik. Betul? Orang yang kenapa? Kenapa bisa betul? Karena wanita dititipkan amanah di alam rahim. Wanita nampak inner beauty-nya. Kalau nak tahu begitu, cepat nikah. Jangan tengok ini orang marah lagi deh. Cantik betul kata Pak Ustaz anak, wanita yang sedang hamil itu cantik, ditengok dah pasti berkelahi lagi deh. Kalau nak begitu cepat nikah, rasakan nanti kebahagiaan. Ketika anak berada dalam kandungan, lahirlah anak tu. Ada anak tu langsung tak, Pak, duit 5.000. Semua anak kullu mauludin yuladu ala fitrah, lahir sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir membawa rahmat. Senanglah bapaknya tengok. Anak yang ku idam-idamkan. Inilah anak kebanggaanku. Inilah pejuang papa ini. Macam gitu. Mulailah anaknya dan mulai tumbuh besar. Agak sedikit, mulai 3 tahun, 4 tahun, mulai anaknya nendang kepala bapak. Kurang ajar. Kalau kemarin masih dalam perut, anak papa ni bisa nendang ya. Sekarang dia tendang kepala kita. Kau nak siapa? Mulailah bapak marah. Kau ajar anak kau ini dengan istrinya. Kata istrinya, kau jangan tidur perangai bapakmu. Jadi anak itu bingung. Sebenarnya siapa bapakku? Siapa? Bukan gitu kan kalau marah-marah. Maka anak ini jangan ditengok sebagai anak kita, tapi anak ini adalah titipan Allah. Allah kasih kita ni bersih. Tergantung orang tuanya, mau jadi anaknya penyanyi dangdut, jadi anaknya menjadi penyanyi dangdut kucing garong, atau macam-macam, atau menjadi hafizah Quran seperti ananda kita tadi. Bagus baca Quran. Kan enak Pak, mana ya Bapak suka anaknya nyanyi kucing garong atau anaknya baca Quran? Kucing garong bosan, besok mati bacakan lagu. Oh tak panas-panas, tadi kata bos itu panas-panas, tapi memang ruangannya agak panas karena ramai. Tadi sini. Nah, anak itu jangan dipandang seperti anak. Oh, ini anakku nih. Terserah aku mau buat seperti apa. Tapi itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ibu, ini saya pesan rumah tangga yang awet. Ibu, kalau wanita sekarang ini punya anak satu dan mulai dia sakit-sakit. Malas-malas dia menuju dapat. Aduh, sakit pinggang aku juga. Bu, Dek, besok menikah kalau punya anak masih 1, 2, jangan lemah depan suami. Suami ini orangnya kasihan. Kalau tengok istrinya mulai lemah, istri aku dah tak kuat lagi, aku harus bantu dia, nikah lagi dia. Jangan kalian sangka kalau lemah itu suami itu kasihan. Sayanglah, nikah. Makin tak kuat kalian, makin dia kasihan. Memang harus cari membantu dia. Maka kalau depan suami itu, asal suami walaupun sakit pinggang, sakit dada, suami pulang. Bang, dah pulang. Suami nak, istri aku masih tegak berdiri. Makanya karena rumah tangga sekarang itu banyak kacau itu. Dia sangka melemahkan suami kasihan. Memang suami itu kasihan, tapi dia nambah lagi. Ayo ya, nanti pulang. Yang sakit-sakit itu depan suami tegak. Suami pergi kerja, barulah tempel koyo. Tapi kalau suami pulang, kuatkan, tegakkan badan. Bang, aku masih tegak berdiri, jangan kau tambah-tambah. Itulah jadi wanita. Jadi begitu dengan suami istri. Jadi suami ini orangnya penyayang. Kalau anak kita pergi kondangan tengok anak orang, wah ibu-ibu kalau tengok orang anaknya comel, mancungnya anak ini, pipinya, memang cabi-cabi. Anak siapa nih? Anak aku nih, anak kamu. Pantas hidungnya mirip papanya, pipinya mirip aku loh. Tapi kalau balik ke rumah, anak balik, dah balik kau? Makan bosan ya? Dapur. Anak orang bukan main diusap, anak kita macam robot kita buat. Bu, salam. Peluk anak tu, cium. Ibu kalau suaminya pergi kerja dicium kan ini? Langsung ibu gini, tak ada Ustaz.
Saya bisa dengar bahasa hati wanita ya. Kebetulan S2 saya ini konseling. Jadi kalau ada orang bercerai, orang berkelahi, tak senang, itu tugas saya mendengarkan. Saya suka mendengar. Dia lama cerita. Kadang-kadang dia tak bercerita, nangis saja. Sampai dia nangis lega dia. Dah selesai. Dah balik saya bosan. Jadi besok kalau ada orang sedang meluahkan masalah, nangis dia. Kadang-kadang kita ini kan macam hero pula. Oh, jangan nangis. Laki-laki yang kau pikirkan. Pada kawan sedang meluahkan perasaan dia. Kita ini pula hero. Kawannya sedang menangis, sedang enak-enak menangis. Berhenti kau. Nanggung lagi. Nah, jangan. Jadi ada orang melepaskan cerita masalah itu dengan mulut, bercerita ada dengan air mata. Besok biarkan aja dia nangis. Saya begitu. Kalau dia nangis 1 jam, 1 jam. Habis 1 jam tuh hatinya tenang, tak perlu kita kasih solusi. Dia ada nampak jalan keluar. Orang kalau sedang masalah itu tak nampak jalan saja. Dia normal, tapi tak berpikir normal. Nah, sampai mana tadi? Hah? Sampai mana Pak? Anak. Oh, kalau tengok anak, saya suka mengingatkan supaya bapak-bapak ingat cerita saya itu. Dah jam 9, tak sadar? Belum? Oh, belum aja. Dah jam 9, saya tergantung masyarakat sini yang hadir aja. Kalau kata dia tambuh. Tak lama lagi selesai, sampai secukup. Tengok anak kita sayang, Bu, Pak, ciumlah kening istri itu. Ini waktu muda yang masih awal nikah, saya. Kalau masih awal telepon, ya, dah makan? Ya, sambal apa? Ikan teri. Oh, ikan terinya garing? Masih tak? Masih dikit. Oh, berapa ekor? Nanya ikan teri itu aja 1 jam. Oh, masih baru-baru tu. Tapi kalau dah mulai lama, Assalamualaikum, salam. Dah makan? Dah, ya, mau kerja dulu. Sampai 5 detik pun tak sampai. Cuma nanya tu, kalau nanya dulu sebelumnya, ikan teri seekor tu lama. Nanya nasi, nasi tu mereknya apa? Oh, enak nasinya, lembek. Oh, tadi airnya banyak. Oh, berapa lama? Tentang nasi itu hampir 1 jam. Dulu kalau nelpon kan ada tengah malam yang murah. Saya dulu begitu juga. Wah, ambil jam 12 malam, free sampai pagi. Oh, tak tidur sampai pagi. Nah, tengok bagi depas tu. Kalau ada pagi nanti tak datang, itu nelpon tengah malam. Yang lajang. Yang tak lajang bisa juga. Nelpon calon yang kedua, karena ibunya ada sakit. Jangan yang kuat. Maka kita ini ambil hikmah. Nabi lahir untuk rahmat. Kita lahir di atas dunia ini harus menjadi rahmat untuk manusia sekeliling kita. Kami ini nasib susah Ustaz. Kali ini perjuangan ketika ingin masuk ke janin rahim ibu kita, itu ada ribuan sel. Untuk pelajaran biologi. Kita lah satu-satunya yang menjadi. Harusnya kita menjadi orang yang sukses. Sukses itu tergantung. Banyak harta belum tentu dia bahagia. Oh Ustaz, kami ini duit tak banyak Ustaz. Tengok orang yang kaya, duit ratusan miliar dalam tabungan, tapi tak boleh makan kambing. Kalau makan kambing, darah tinggi. Kita duit tak ada, dikasih kambing 1 ekor habis. Itu pertanda rezeki itu bukan duit. Rezeki itu sempurna, masih bisa makan apa saja, bisa menikmati kehidupan. Itu rezeki dari Allah. Rezeki itu bukan duit. Kalau lah rezeki itu duit banyak lah. Orang kaya duit banyak tak boleh makan yang manis-manis. Kenapa? Dia betes. Kita jangankan yang manis-manis, wanita manis-manis saja tak ada betes. Kita tengok, oh senang. Ada orang kena mikir nengok wanita manis saja langsung naik gula. Wah, ini makanya rezeki itu tak dipandang dari dulu. Maka hikmah yang pertama, jadikan kehidupan kita di atas dunia menjadi rahmat. Bahagia orang berkawan dengan kita, bahagia orang berteman dengan kita, bahagia orang bertetangga dengan kita. Itulah konsep kehidupan Nabi menjadi rahmat sekalian alam. Sekurang-kurangnya kita menjadi rahmat di tengah lingkungan kerja. Pak Sucipto ni enak, tenang. Ini jangan sampai nampak. Kata aku malas betul anak ini. Asal ngadap aku pasti menyembelih. Dari jauh aja dia nampak. Ini pasti nampak. Jangan, sesekali pun. Sesekali itu boleh lah.
Kadang-kadang pasti itu kesian ya. Aduh, utang. Jadi sehingga muka kita ada utang. Tapi tak apa sih kalau nolong orang itu insya Allah banyak aman, murah rezeki. Amin. Amin. Memang banyak yang jawab. Begitu. Jadi jadikan kehidupan kita rahmat. Tengok anak kita sayang. Pak, cium istri itu walaupun dah tua, cium itu. Jangan hidup di kesian wanita. Bu, hidup itu janganlah menonton saja. Pak, hidup jangan nonton. Pulang kerja, pengen istrinya berangkat kerja. Ma, Bu, Papa pergi dulu, Abang pergi dulu. Istri di dapur. Ya, pergilah Pak. Balik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Istri masih di dapur. Suami betul tak tidak? Mati. Ditanya orang, si anu itu masa hidupnya apa kerjanya? Dia teriak aja. Pergi kerja itu mati, tak ada kerja lain. Istri gitu juga. Kalau tak di dapur dapat TV, nonton TV dapur dapat TV. Buatlah kehidupan itu bahagia. Tengok suami pulang Bu, besok suami berangkat jam 7 pagi. Besok ketika suami jam pulang, kunci pintu depan. Pintu depan kunci. Supaya dia ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu mandi. Karena banyak perempuan sekarang, suami pergi kerja pakai daster, tak mandi. Balik suami begitu juga. Suami ini pula tengah jalan bawa bas, nengok perempuan ini berkilat-kilat semua. Sampai ke rumah, ada mak daster juga. Ibu-ibu ni, aduh, cantik lah depan suami, jangan cantik depan benar. Kasihan bu, apalagi yang super-super ni, aduh, bawa tengok, anak gadis berkilat, aduh cantik. Sampai ke rumah, hilang selera. Pada waktu di pos tu menggebu-gebu, nak jumpa istri. Sampai tu istri, dia mak bau bawang, pakai daster tak mandi. Bu, kunci pintu. Ketika suami pulang, Assalamualaikum. Ibu mandi dan yang wangi, buka pintu, tak usah lakukan apapun. Buka, ibu diam saja, senyum. Tapi senyumnya diukur pakai penggaris 2 cm ke kanan, 2 cm. Tapi kalau senyumnya tak rata, itu pertanda bisa minta duit. Ada duit. Jadi dari senyuman itu bisa menengok orang. Orangnya minta duit atau senyumnya ikhlas. Ibu senyum yang ikhlas. Buka 2 cm kanan, 2 cm kiri, senyum. Pasti suami bilang, seumur umur tak pernah macam tersambut setan. Tak apalah Bu, suami bilang begitu, tapi ada tawa, canda, bahagia supaya hidup ibu ini meninggalkan dunia ini banyak cerita. So istri aku tu waktu masih hidup dia senyum, walaupun kadang-kadang aku ni ada macam nak muntah, tapi tak apa-apa. Daripada cerita tak ada. Dapur, ruang TV, dapur, ruang TV, mati. Suami nikah lagi tak ada cerita. Apa berkesan pada istri yang pertama? Tak ada, dapur aja. Buatlah cerita kehidupan yang indah, bahagia, supaya anak-anak kita ni menengok bapak, bapak aku ni bergurau juga, bercanda juga, ibu aku ni bahagia rupanya bersama ayahku. Mental anak pun bahagia. Konsep kehidupan Nabi dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Nanti balik Bu, bapak cium istri ini. Anak, kalau salam pada anak, Assalamualaikum, salam nak. Biasa yang cium tangan siapa? Cium tangan bapak. Kau ajar kau tak cium. Mama pun tu, cium ni. Kau tak diajarkan sekolah. Hormat kepada orang tua. Pernah kita cium tangan anak? Tak ada. Cium tangan anak itu. Di situ juga ada kasih sayang. Jangan kita aja minta dikasih sayang. Sayang pada bapak. Tapi pernahkah bapak dia sayang pada anak? Cium tangan anak. Dia pun merasakan kasih sayang. Maka dalam rumah tangga ini harus ada cerita. Harus ada cerita bahagia. Buatlah masa muda, walaupun dah tua tak apa-apa. Jangan malu-malu. Ini kalau dulu masih tersandung batu, sakit ya, kakinya berdarah. Sekarang tersandung batu, buta mata baru, tengok depan. Janganlah gitu Pak. Kasihan istri. Tengok istri itu dulu dia cantik jelita, sekarang dah tua, tak apa-apa. Kenapa? Dia ini ibu dari anak-anak kita. Dia melahirkan, berjuang antara hidup dan mati, putus. Setiap orang yang melahirkan itu banyak urat-uratnya putus, banyak ibu putus urat-uratnya. Makanya mulailah menurunkan. Nanti saya kasih tip bagaimana ibu-ibu awet muda, bapak-bapak pun boleh. Pertama nanti ada cermin, tapi lakukan di kamar. Kunci pintu depan, kunci pintu kamar, buat di kamar sendiri. Caranya semua yang ada di wajah ini dimajukan ke depan, semua maju. Habis itu tarik ke belakang, habis itu luahkan.
Kenapa harus kunci pintu? Nanti kalau ibu yang buat disangkanya bapak mukul ibu. Orang berumur ke rumah, pas buka wajah ibu udah cerah. Buat 3 kali insya Allah wajah cerah. Supaya apa? Supaya ibu marah bapak tak jadi, marah ibu tak jadi, bisa diluahkan acara itu. Nanti mukanya yang kerut-kerut itu akan tegang. Maka ada before dan after. Sebelum membuat acara tengok di kaca. Mana yang kerut? Kanan kiri, kanan kiri. Maka konsep bahagia rumah tangga buat bapak ibu, walaupun saya masih muda, tapi saya dipesankan oleh nenek saya, Nas, kalau kau berumah tangga lagi, pesankan pada istrimu 2 hal. Apa tuh? Pertama, ketika suami pulang, tempat tidur harus rapi bersih, karena di situ tempat istirahat suami. Jangan tanya tentang pekerjaan dan duit, biarkan dia istirahat. Kita suami baru melanggar dalam itu, dapat duit berapa? Macam mana tak pening suami ini? Hari ini cuma dapat 10.000. Istri kita utang begini. Biarkan suami istirahat. Yang kedua, kalau bertengkar jangan tak masak. Kita ini kalau suami marah sama istri merajuk tak masak, betul tak? Betul. Mana sama masak? Makan aja bang luar sana. Sakit hati istri. Tuh, jangan. Orang yang sedang marah itu biasanya lapar. Ada tak orang kenyang marah? Kau ni apa? Orang yang marah itu pasti sedang lapar. Orang yang makin marah sedang lapar. Obatnya yang orang sedang lapar itu makan. Tapi jangan tanya. Nah makan bang, apa kau tanya? Belum marah ini. Jangan tanya. Ibu ambil aja pekerjaan sebagai ibu. Hidangkan nasi. Dia sedang marah tak apa-apa. Pas jam makan, hidangkan makan. Jangan tengok pula. Ini tengok dulu. Makan je. Jangan begitu. Kadang-kadang ibu begitu pula dia. Biarkan saja makan. Supaya ego antara suami dan istri seimbang. Tak ada yang merasa diperintahkan dan tak ada yang merasa lebih tinggi. Suami, aku tak minta kau hidangkan nasi, tapi karena ada nasi depan aku lapar makan. Dia tak merasa. Aku tak perintah kau. Istri tak merasa diperintahkan. Aku bukan karena diperintah kau, tapi karena kewajiban ku hidangkan makan. Jadi egonya seimbang. Tapi kalau suami, masa kau ni istri aku ni suami. Nah suami ni hafal pula itu satu. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Itu aja dia hafal. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah yang lain tak apa, itu aja dia. Ya, 2 hal itu dijaga. Selanjutnya, hikmah Nabi dilahirkan, Nabi diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, mengajarkan kepada sahabat tentang akidah. Didik anak kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Didik sahabat kita ini mengenal Allah 13 tahun hanya untuk mengenal Allah, didikannya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didik anak kita dari kecil mengenal Allah. Oleh karena itu, i'mal ma syi'ta, kata Nabi, terserah kalianlah memperlakukan anak kalian kama tadinu tudan, kelak engkau akan diperlakukan yang sama terhadap kau perlakukan anak. Kalau kau abai anakmu mendidikkan tentang agama, besok dia tentang dunia, maka kau akan diukur tentang dunia. Dia kurang ajar, tak sopan. Kenapa? Tak ada tentang akidah, pendidikan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada 3 supaya para istri, para wanita ini tenang, supaya wajahnya cerah. Pak, kalau pulang ke rumah nengok wajah istrinya cerah, senang tak? Senang Pak? Senang. Ada 3. Pertama, banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini banyak mengingat Allah, kalau hati tenang, wajah pun menjadi cerah. Maka ibu-ibu jangan ingat suami. Kenapa pula tak boleh Ustaz? Kalau banyak ingat suami, yang teringat adalah hutang. Saya ingin pesan, bang, hutang kita belum bayar, istri belum bayar lagi, sewa belum bayar lagi. Nah, jangan ingat wajah suami, tapi ingatlah Allah. Itu Pak. Bu. Yang kedua, beri istri duit banyak. Jangan simpan duit itu, kasih istri duit banyak. Dia kalau punya duit banyak, dia bisa beli apa yang diinginkan, wajahnya pun cerah. Abang, mudah dikode-kode. Bang, dikode-kode. Kalau wajahnya senang, kalau hatinya tak senang, suami boleh. Ya, apa namanya? Capain.
kasihan suami. Maka perlakukan istri dengan baik, kasih duit banyak. Kalau hati banyak, wajahnya tenang. Kalau tak dapat duit banyak, kalau tak dapat hati ini tenang, banyaklah bersyukur. Masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Tuh di belahan dunia sana orang berperang, kita tak berperang, enak aja bawa baju. Maka hikmah maulid ini pertama, besarkan anak kita dengan kasih sayang, jadikan kita ini menjadi rahmat di tengah keluarga, di tengah sahabat, di tengah lingkungan kerja. Yang ketiga, didik anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, cinta kepada Nabi tak seharus hanya memberi namanya saja. Cinta kepada Nabi bukan hanya memperingati maulid Nabi. Ada orang yang cinta kepada Nabi, dia berikan anaknya dengan nama Muhammad sallallahu, Muhammad Abdullah, Muhammad Khair, karena dia cinta. Ada orang yang cinta kepada Nabi, dia tak mau beri anaknya dengan nama Muhammad. Kenapa? Dia takut anaknya besok memperlakukan perilaku yang tak baik, mencoreng nama mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tak berikan nama, tapi ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetes air matanya. Siapakah dia? Bilal bin Rabah. Dia tak boleh lagi memandangkan azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dia tak sanggup lagi, dia pindah dari Madinah karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Nabi bukan maulid Nabi saja. Dalam kehidupan sehari kita bisa sayang pada ibu, bisa sayang pada ayah karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup lah Pak ya? Cukup lah ya? Dah habis lah. Nanti kalau banyak-banyak tak ingat lagi materi. Maka bagi yang lajang-lajang, jangan risau tentang jodoh. Saya waktu pondok pesantren, saya pun pesantren di Kampar 7 tahun Pekanbaru. Saya merantau Pekanbaru mulai kelas 5 SD. 6 SD di sana, mondok 7 tahun, kuliah di Fakultas Syariah, jurusan Akhwalus Saksiyah. Jurusan kerennya AHA. Jurusan bahasa Indonesianya namanya Hukum Kekeluargaan. Sebenarnya saya jadi KUA. Nah, background saya itu pengadilan agama. S2-nya konseling. Rating saya waktu pondok pesantren semua dah menikah. Tinggal saya umur dah masuk 33 tahun. Maka setiap orang tanya, Nas, lambat betul kamu? Bukan lambat. Jodoh itu baru sekarang. Dan mungkin Allah takdirkan umur 33 seperti tasbih. Oh, itu. Sebenarnya mengelak aja. Jadi bagi kita, janganlah lambat menikah, rugi. Karena sesungguhnya nikah itu sunnah Rasulullah. Ketika orang menikah, dia nampak tujuan hidupnya. Kalau tak belum menikah, tak tahu duit banyak dapat mau kemana? Oke, jalan tak ada tujuan. Tapi kalau dia punya duit banyak, sudah menikah, oh istri, bahagiakan istri. Ini hamba Allah, harus dididik dia. Oh ketika punya anak, inilah tujuan hidupku, mencari duit untuk membesarkan anak. Kalau masa hidupku ini tak sempurna beribadah kepada Allah, kalau aku mati tapi mendidik anak, meninggalkan anak yang saleh dan salehah, dia akan berdoa di saat kubur kegelapan, tiba-tiba datang cahaya. Cahaya itu ternyata anak kita mengangkatkan tangan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Kayak Bu, momen Maulid Nabi ini jadikanlah momen bahwa kita lahir atas dunia ini bukan semata-mata hanya untuk dunia saja, tapi didiklah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya nak membantu. Tadi Pak Sekretaris bantu. Sebagai orang Melayu nak membantu. Saya ini orang Melayu. Makanya tadi Pak Sekretaris itu tak tahu katanya saya Ustaz. Karena hari-hari saya juga dunia saya kejar. Usaha ini sedikit, kejar ini, ikut kawan. Nah, dengan Pak Sito ini dah lama saya kenal. Mungkin beliau lupa. Dulu saya pernah di sini. Pernah datang jumpa beliau. Lupa kan? Saya pernah. Karena pernah masukkan adik saya juga kerja sini. Nakal saya keluarkan. Nah, kalau tak baik itu keluarkan saja biasanya. Tapi sini baik semua kan? Sini baik, tak ada yang minjem duit, tak ada. Maksudnya tak ada yang minjem duit itu setiap minggu, yang ada sekali sebulan. Nah, jadi saya nak membantu. Bila memandang muka ke laut, sama-sama ya.
Bila memandang muka ke laut, nampaklah sampan mudik ke hulu. Bila mata memandang mulut menyebut, budi yang baik diingat selalu. Maka Bapak Ibu, mengenang budi itu luar biasa. Kadang-kadang kita ini ketika sudah senang lupa, dulu masuk susah siapa yang bantu? Ingat apa saja. Dulu saya tak punya duit, saya pinjam 100 dikasih 20.000. 20.000 dolar maksudnya. Dia lebih sih. Nah, mudah-mudahan kita semua ini dengan memperingati Maulid ini ingat kepada Nabi Muhammad, ingatlah jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ingatlah jasa-jasa orang-orang yang banyak membantu kita, doakan mereka. Langsung berdoa. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, segala harapan dan permintaan kita, segala keinginan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rahman, pada malam hari ini ya Allah kami merayakan kelahiran yang mulia, Nabi mulia dan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang selalu berkasih sayang dalam mendidik amanah yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami para suami yang saleh ya Allah. Jadikan kepada kami ibu yang selalu menyenangkan dan sabar mendidik anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit segala yang hari ini bermunajat memohon kepadamu ya Allah. Bagi yang sakit maka sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Orang tua kami ya Allah masih hidup hari ini ya Allah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah hingga 3 kali Nabi-Mu mengulang ya Allah bagi orang yang mendapatkan orang tuanya yang masih hidup dalam keadaan tua renta, tapi semasa akhir kehidupannya tak masuk ke dalam surga. Ya Allah, berikanlah kami menjadi anak yang berbakti ya Allah. Rawat ibu kami dengan kesabaran ya Allah. Rawat ayah kami dengan kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman dari surga ya Allah. Ampunkan dosanya, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jauhkan kami dari bencana, musibah dan malapetaka, dari segala macam wabah virus ya Allah. Sehatkanlah keluarga kami, lindungilah kami ya Allah. Sehatkanlah seluruh bangsa dan negeri kami ini ya Allah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la 'aiban illa syakarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.